Kalau kita lihat harga dari CPU Core i5 12400F dan juga Core i3 12100F itu udah makin murah nih, dimana ini cuma dibanderol tuh 1 jutaan aja. Yang mana membuat kedua CPU ini tuh jadi CPU yang support RAM DDR5 termurah. Tapi ekosistem dari motherboard DDR5 itu sendiri kayaknya sih masih cukup mahal sih. Itu kalau kalian lirik si motherboard B760. Kalau kalian mau budget ya bisa sih ambil si H610, tapi ya chipset H610 ini serba keterbatasan. Nah, sekarang tuh si Forion ngeluarin motherboard B760 DDR5 yang mana di sini cuma dibanderol seharga 1,2 jutaan aja. Yang mana untuk harga segini tuh jadi mepetin motherboard H610 DDR5, tapi di sini kita dapetin chipset B760. So, jadi apakah motherboard seperti ini worth it nih untuk dibeli? Nah, motherboard ini tuh pakai soket LGA 1700, jadi dia tuh support untuk dipasang CPU Intel generasi ke-12 dan juga 13. Tapi di web Forion sendiri tuh bilang motherboard ini tuh juga support CPU Intel generasi ke-14. Walau memang agak sedih sayangkan di sini tuh nggak ada info yang cukup detail mengenai list CPU supportnya, serta hal-hal dasar lain seperti memori QVL dan juga BIOS update. Yang paling ada di web resminya ini tuh cuman driver support aja yang bisa kita download dalam satu package seperti ini. Terlepas dari hal itu, VRM yang digunakan pada motherboard ini tuh cukup decent sih gua rasa. Karena di sini menggunakan 9 power phase, yang mana beberapa motherboard dengan setup VRM seperti ini tuh seringkali gua temukan bisa handle CPU Intel dengan TDP 200 watt lebih. Cukup tinggi untuk sebuah motherboard low end yang nanti kita akan coba lihat nih lebih detailnya. Kemudian benefit dari pakai chipset B760 ini, ya motherboardnya jadi punya 2 slot M.2 NVMe Gen 4. Jadi lebih worry free nih untuk upgrade SSD ke depannya tanpa harus ganti SSD utama. Terus juga untuk PCIe x 16-nya udah 4.0 dan di sini kita masih dikasih slot M.2 Wi-Fi karena memang motherboard ini tidak include dengan chip Wi-Fi. Jadi kita ya perlu pasang Wi-Fi card lagi secara terpisah. Nah, kemudian untuk rear I/O-nya di sini cukup berlimpah, dapat 6 buah USB Type A, serta di sini display outputnya ada HDMI, ada DisplayPort dan juga VGA. Nah, untuk kelengkapan di dalam box kita nih di sini mendapatkan buku manual, kartu garansi, CD driver, I/O shield dan juga satu kabel SATA. Oke, gimana nih untuk performa dari motherboard ini? Di sini akan gua tes menggunakan CPU Core i5 13600KF ya, karena di sini memang cuman ada ini aja CPU yang support LGA 1700. Jadi ya gua nggak ada CPU lain. Nah, pada tes ini bench terlihat nih performanya tuh cukup bersaing dengan motherboard B760 DDR5 lain, yang malah di sini harganya tuh jauh lebih mahal dari motherboard ini. Kalau ditelaah sih package power yang dikeluarkan dari motherboard ini untuk CPU gua tuh ya dia bisa stabil di 230 watt lebih. Yang mana ini tuh batas atas dari si i5 13600KF. Dan ini tuh dalam kondisi default untuk motherboardnya. So bisa dibilang power limit default dari motherboard ini tuh cukup tinggi dibanding motherboard B760 kebanyakan. Sayangnya di sini tidak ada kejelasan nih mengenai BIOS update dari motherboard ini. Karena kalau kita lihat nih di website resminya Forion itu tidak ada info apapun mengenai BIOS. So memang di sini gue jadi nggak tahu apakah motherboard ini sudah dipakai BIOS terbaru yang support CPU microcore terbaru, yang mana di sini tuh Intel mengeluarkan sebuah mitigasi supaya CPU-nya tidak mengalami crash. Karena kita tahu akhir-akhir ini CPU Intel tuh sedang mengalami crash massal untuk CPU Gen 13 dan 14 seri K mereka. Kalau kalian pakai CPU Gen 12, kemudian CPU Gen 13 dan 14 seri F itu sih masih aman-aman aja sejauh ini. Tapi tetap aja tentu di sini kita jadi parno ya kalau kita pakai motherboard ini. So mungkin kalian perlu ke settingan BIOS terus setting power limit 1 dan power limit 2-nya ke 181 watt sesuai Intel baseline profile. Untuk tampilan BIOS yang dikasih di sini gue rasa cukup mudah nih dipahami. Tiap seksi itu terbagi sesuai deskripsinya, seperti menu overclocking yang di sini tuh menampilkan menu load profile XMP, dan di sini ada juga fitur overclock base clock. Tapi ya gua nggak berani coba ya karena gua masih sayang nih sama 13600KF punya gua. Selain itu di sini juga ada menu atur power limit macam power limit 1 dan power limit 2 seperti motherboard B760 pada umumnya. Nah, motherboard ini sendiri sekali lagi dibanderol seharga 1,2 jutaan aja, yang mana di harga segini kalian tuh cuman dapetin H610 DDR5 dari motherboard lain. Tapi tentu di sini motherboardnya juga sudah memiliki garansi resmi 2 tahun dari PT AGS. Dan kalau kalian merasa tuh untuk beli RAM DDR5 masih kemahalan, di sini masih ada nih motherboard seri B660 yang pakai RAM DDR4
Yang harganya di sini cuma dibanderol 1,1 juta aja, dan RAM DDR4 kan memang per kepingnya jauh lebih murah nih dibanding DDR5. Jadi ya kalau kalian mau nge-save budget bisa pakai motherboard ini, dan ini tuh fiturnya plug ketiplek sama si B760 karena secara fisik itu sama persis. Paling sih yang agak disayangkan di sini adalah kejelasan mengenai BIOS update aja ya dari kedua motherboard ini. Tapi ya terlepas dari hal itu kan harganya juga ini dibanderol murah banget ya, cuman seharga motherboard H610. Jadi juga hard to complain juga sih. Dan mungkin segitu aja ya untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.